A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah yang masih berkenan untuk menghidupkan kita, masih berkenan Allah menyehatkan kita, dan masih berkenan Allah mengokohkan iman dan istiqomah yang ada di dalam dada. Sehingga dengan iman dan istiqomah yang ada di dalam dada, masihlah bergetar dada kita ini mendengarkan seruan azan, masihlah bergerak kaki kita melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Coba kita bayangkan sejenak, apalah yang akan terjadi agaknya kalau iman sudah tak ada lagi. Apalah agaknya yang akan terjadi kalau iman sudah tak ada lagi. Jangankan tak ada iman, lemah saja iman kita. Sejengkal kadang-kadang jarak rumah kita ke masjid, di pangkal telinga berkumandang suara azan. Sejengkal cuman jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga berkumandang suara azan. Kalau iman dalam keadaan lemah, tak akan bergetar hati kita mendengarkan suara azan, tak akan bergerak kaki kita melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Kita pun bermohon kepada Allah, semoga kesehatan, keimanan dan keistiqomahan Allah kekalkan kelak sampai nanti ajal datang menjemput nyawa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, arba'un minan nisa'i finnar, imra'atun baghiyatul lisani ala zawjiha, imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutiquhu, imra'atun la tasturu awrataha minar rijal, imra'atun laysa laha illa al-aklah wan nawmah wasyurbah wa laysa laha rughbah fi shalah wala fi ta'atillahi wala fi ta'ati rasulillahi wala fi ta'ati zawjiha. Arti dari hadis yang kita sebutkan tadi, arba'un minan nisa'i finnar, di yaumil kiamah kelak ada 4 bentuk wanita yang hidupnya penuh dengan siksa, hari demi hari penuh dengan derita, tak akan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dengan makna yang lebih tegasnya, 4 wanita tersebut akan Allah campakkan masuk ke dalam neraka. Mana 4 wanita yang tak akan bahagia, tak akan Allah masukkan ke dalam surga, melainkan Allah tempatkan dia di dalam neraka? Satu, kata Nabi, imra'atun baghiyatul lisani ala zawjiha, seorang wanita yang lidahnya begitu tajam kepada suaminya. Yang kedua, imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutiquhu, seorang perempuan wanita yang membebani suaminya di luar batas kemampuannya. Yang ketiga, imra'atun la tasturu 'aurataha minar rijal, seorang wanita yang tidak mau menutup auratnya dari pandangan laki-laki yang bukan menjadi mahramnya. Yang keempat, imra'atun laysa laha illal aklah wan naumah wasyurbah, seorang wanita yang hari demi hari hobinya cuma makan, hobinya cuma minum, hobinya cuma tidur-tidur. Walaysa laha rughbah fi shalah, tak ada keinginan untuk salat. Wala fi ta'atillah, tak ada keinginan untuk mentaati Allah. Wala fi ta'ati Rasulillah, tak ada keinginan untuk mentaati Rasulnya. Wala fi ta'ati zawjiha, juga tak ada keinginan untuk mentaati suaminya. 4 wanita di yaumil kiamah yang tak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi. 1 wanita yang lidahnya begitu tajam. 2 wanita yang membebani suami di luar batas kemampuannya. Yang 3 wanita yang enggan menutup auratnya. Dan yang keempat, wanita yang tak ada keinginan untuk taat semasa hidupnya. Yang pertama, wanita yang lidahnya begitu tajam. Dalam hadis ini memang dikhususkan kepada suaminya, tapi pada umumnya siapapun wanita yang lidahnya tajam kepada laki-laki, maka sesungguhnya kata Nabi, dia sudah termasuk ke dalam kategori wanita yang akan masuk ke dalam neraka. Biasanya wanita akan tajam lidahnya kepada suaminya kapan? Kadang-kadang ketika pendidikannya lebih tinggi dibandingkan dengan
hartanya lebih banyak dibandingkan dengan suaminya, keturunannya lebih baik daripada keturunan suaminya, sehingga kadang-kadang sebaik apapun yang dilakukan oleh seorang suami tetap salah di matanya. Jangankan yang baik salah saja sudah menjadi salah, apalagi yang salah tentu akan lebih buruk di pandangan wanita tersebut. Yang kedua, kata Nabi, seorang wanita yang membebani suaminya di luar batas kemampuannya. Jangankan seorang suami, kadang-kadang seorang wanita yang punya pacar, laki-laki pun kadang-kadang tak segan-segan melakukan keburukan. Banyak kadang-kadang di balik kriminal seorang laki-laki itu ada sosok wanita. Sosok wanita ada berperan di sana. Seorang laki-laki kadang-kadang tak segan-segan mencuri, seorang laki-laki kadang-kadang tak segan-segan menjadi bandar narkoba. Kenapa? Dia tidak merasa cukup atas yang halal yang sudah dilakukan oleh suaminya. Artinya, ketika dia tidak bersyukur kepada Allah, disitulah datangnya azab. Al-Quran sudah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu pandai bersyukur maka akan kutambah, kata Allah. Tapi sebaliknya jika kamu kufur tak pandai bersyukur atas nikmatku, inna azabi, sesungguhnya azabku, siksaku teramat sangat pedih sekali, kata Nabi. Yang ketiga, wanita penghuni neraka, kata Nabi, seorang wanita yang tak mau menutup auratnya. Kita semua sudah tahu menutup aurat merupakan suatu kewajiban. Yang wajib dikerjakan mendapatkan pahala, yang wajib ditinggalkan akan mendatangkan siksa. Jangan pernah kita anggap remeh azab Allah di yaumil kiamah. Apa sebab? Jangankan azab yang besar, azab yang kecil saja kita tak mampu. Nabi bersabda, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamati la rajulun tuta'u fi ahmasi qadamaihi jumratun yugla min hadimamuhu. Seringan-ringan azab bagi seorang wanita, seorang manusia kelak di yaumil kiamah, ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya dibuatnya. Hari ini silahkan tak percaya, tapi Al-Quran sudah memberikan kabar kepada kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang keempat, wanita yang tak akan masuk ke dalam surga, dalam arti kata tegasnya ia akan Allah tempatkan dalam neraka, yaitu seorang wanita yang hobinya cuma makan saja, hobinya cuma tidur saja, hobinya cuma minum saja, nongkrongnya hobinya di kafe, mainnya di kafe, mainnya di karaoke, mainnya di mall, di 21 dan lain sebagainya. Tak ada kecenderungan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Padahal kesempatan untuk membaca menghafal Al-Quran ada, padahal kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu ada, tapi dia tidak memanfaatkan semua itu. Bapak Ibu jemaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, wanita itu siapa saja, bisa jadi istri kita, bisa jadi adik kita, bisa jadi saudara perempuan kita, bisa jadi ibu kita, bisa jadi sepupu kita, bisa jadi tetangga kita. Tentu di antara kita tak satu pun di antara kita yang redho kiranya wanita kita kelak di yaumil kiamah Allah tempatkan di dalam neraka. Tentu apa yang tersisa? Tak ada yang bisa kita lakukan melainkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Islam tidak mengenal soleh individu, tapi Islam mengenal soleh berjamaah. Islam tidak mengenal soleh-soleh pribadi. Ingat, tentu kita sebagai laki-laki barangkali ada yang mengatakan hadis tadi kan yang dia sebutkan hanya wanita saja, tidak laki-laki disebutkan di sana. Jangan bangga dulu kita sebagai laki-laki. Apa sebab? Lupakah kita dengan hadis Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannata dayyus, tak akan masuk ke dalam surga seseorang yang disebut dengan dayus. Siapa dayus? Seorang laki-laki yang tidak cemburu, yang tidak marah melihat keburukan yang dilakukan oleh ahli keluarganya. Dia tak marah melihat istrinya keluar rumah dalam keadaan aurat terbuka. Dia tidak marah adik perempuannya keluar rumah dalam keadaan aurat terbuka. Dia tidak marah saudaranya, anaknya keluar rumah dengan yang bukan mahramnya. Balik ke rumah sudah jam 2, jam 3 dini hari. Ini apa masalahnya? Dia tidak marah sedikit pun juga. Dia tidak marah melihat anak-anaknya tidak sholat. Dia tidak marah melihat saudara-saudaranya tak mau hadir dalam pengajian. Maka sesungguhnya laki-laki yang seperti itu merupakan dayus, kata Nabi. Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Al-Quran mengatakan laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. Kesuksesan tertinggi bagi seorang laki-laki tidaklah hanya dilihat dari tingginya pangkat dan jabatannya. Kesuksesan tertinggi bagi seorang laki-laki tidak hanya dilihat dari banyaknya harta yang dia punya. Kesuksesan tertinggi bagi seorang laki-laki tidak hanya dilihat dari luasnya ilmu pengetahuannya, tapi kesuksesan tertinggi bagi seorang laki-laki adalah
ketika yaumil kiamah kelak dia bisa menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka. Al-Quran sudah katakan, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apalah arti ilmu yang banyak, apalah arti kekuasaan yang luas, apalah arti harta yang banyak, tapi keluarga kita terlunta-lunta, tak kenal dengan sang penciptanya Allah Azza wa Jalla, tak mau dia mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Kita bermohon kepada Allah, semoga 4 yang kita sebutkan tadi tidak terjadi di tengah-tengah keluarga kita, tidak terjadi pada orang-orang yang kita cinta. Tentu sekali lagi yang tersisa, mari kita sama-sama menunaikan risalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menyelamatkan keluarga kita semua. Dengan itu selamat kita di dunia, selamat di akhirat, kita semua masuk ke dalam surga Allah dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.